Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum merupakan zikir atau ucapan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dihadapkan dengan sebuah cobaan atau tatkala sedih. Bacaan ini dapat diucapkan sebanyak 40 kali. Dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya sebagaimana ditukil oleh Ustadz Zauki Abdillah Zain dalam buku Jurus-Jurus Langit Pengguyur Rezeki turut menjelaskan mengenai makna Ya Hayyu Ya Qayyum. Makna Ya Hayyu Ya Qayyum dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Ya Hayyu Ya Qayyum lebih dikenal sebagai Ismullahil A'zam atau Ismullahil A'zam. Kalimat ini merupakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung di antara yang lainnya yang tercantum dalam Al-Quran. Kalimat ini terdiri dari dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Hayy dan Al-Qayy. Al-Hayy memiliki makna Allah yang maha hidup. Dialah zat yang senantiasa hidup dan tidak mungkin mati atau tidur bahkan sekejap pun. Sedangkan Al-Qayy atau Al-Qayyum artinya Allah yang maha mandiri. Maksudnya Allah maha mandiri sendiri dan tidak memerlukan makhluk lain. Istilah Ismaullahil A'zam terdapat dalam 3 surah Al-Quran sebagaimana dalam bunyi hadis berikut ini. Ismullah Al-A'zam yang jika digunakan untuk berdoa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya, yakni yang terdapat dalam 3 surat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan surat At-Taha. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim At-Tabrani. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Imran ayat 2, surat Taha ayat 111. Kemudian tuntunan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebagaimana dinukil Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya dari Abu Hurairah. Ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi suatu masalah, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Jika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Masih dalam sumber yang sama disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum apabila beliau ditimpa hal yang menyedihkan. Seperti dalam hadis dari Anas bin Malik, ia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa sesuatu perkara yang menyedihkan, beliau mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup dan maha penegak, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hadis riwayat Tirmizi dalam Jami'. Dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi terdapat riwayat yang menyebutkan anjuran membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 40 kali dikisahkan dari Al-Qattani. Dia mengatakan bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Dia pun berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah
agar dia tidak mematikan hatiku. Beliau menjawab, bacalah setiap hari kalimat ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Imam Asy-Syatibi menjelaskan faedah mimpi tersebut adalah mengingatkan pada sebuah kebaikan, dan mimpi semacam itu termasuk jenis kabar gembira. Hanya saja tinggal dibicarakan apakah penetapan jumlah 40 kali tersebut, jika itu tidak menjadi keharusan, maka mimpi itu benar adanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganjurkan untuk membaca ya Hayyu ya Qayyum sebagai salah satu bacaan zikir pagi dan zikir petang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Fatimah radhiyallahu an, hendaklah kamu mendengar apa yang aku wasiatkan kepada kamu, yaitu ucapkanlah apabila masuk waktu pagi dan apabila masuk waktu petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafata aini. Artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha kekal selamanya, dengan rahmat Engkau aku memohon pertolongan daripada sembarang kesukaran. Perbaikilah bagiku setiap urusanku, dan janganlah Engkau biarkan aku mengurusi diriku sendiri walau sekedip mata. Hadis hasan oleh Al-Hakim. Atau hadis berikut ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha kekal selamanya, dengan rahmat Engkau aku memohon pertolongan dari sembarang kesukaran. Hadis hasan oleh Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian keutamaan membaca zikir ya Hayyu ya Qayyum. Yang pertama, Allah akan memberikan anugerah dan karunia berupa rezeki yang berlimpah. Yang kedua, menjadi orang yang mandiri dan tidak mengandalkan orang lain. Yang ketiga, mempunyai semangat bekerja keras. Yang keempat, dimudahkan dalam mencari rezeki. Yang kelima, menjadi orang yang sukses karena bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Yang keenam, mendapatkan kebijaksanaan. Yang ketujuh, dijauhkan dari kesedihan. Yang kedelapan, dilindungi dari berbagai bencana. Yang kesembilan, mendapatkan solusi dari berbagai masalah bisnis. Yang kesepuluh, dipermudah urusannya dalam menghadapi masalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.